Halo PC Builders, kembali lagi dengan saya Mr. Mahdi. Kita kali ini berkesempatan untuk stress test dan mencoba SSD dari Hong Kong. Shenzhen Osco Tech Company Limited was founded in 2006, which is specialized in storage products including solid-state drives, DDR, USB flash drives, and other computer peripherals. Our factory is a national high-tech enterprise. Over 20 production lines are equipped in our 4,000 square meter factory, with a daily output volume of 20,000 pieces of SSD, 10,000 pieces of DDR, and 45,000 pieces of USB flash drives. We have a strong R&D team from USA and Taiwan province of China who can design the PCB layout precisely and optimize the use of chips and solution IC. Our strict QC technicians conduct piece-by-piece double test on PCBA finished products and randomly check the finished products before packing. Thus, the annual return rate is less than 0.3%. Our storage products is enjoying a ready market in USA, Japan, Korea, Spain, Italy, Australia, India, UAE, Vietnam, Brazil, and China mainland, etc. And we established the branch offices in India and Iran. We are always providing top quality products with 3 years warranty. And our products are qualified with CE, FCC, RoHS certificates. We are sincerely looking forward to cooperating with you, and samples orders can be supported. Akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk uji dan stress test dari SSD Osco. Setahu saya, SSD Osco ini masuk Indonesia ada beberapa varian tipe. SSD Osco SATA Blue 2,5 inch 256 GB, interface-nya itu SATA 6 GB per S. Dan untuk klaimnya, dia tuh read up to 560 MB per S dan write-nya tuh up to 550 MB per S. Dan selain itu chipsetnya dia menggunakan 3D TLC NAND Flash. Dan untuk controller SSD-nya dia menggunakan Silicon Motion SM2259XT. Osco On 900 NVMe PCIe Gen 3 256 GB dan memiliki interface NVMe PCIe Gen 3. Dan untuk speed-nya dia mengklaim bahwa read up to 2100 MB per S dan untuk write-nya tuh up to 1800 MB per S. Selain itu chipset-nya dia menggunakan 3D TLC NAND Flash. Dan untuk controller SSD-nya dia menggunakan Silicon Motion SM2263XT. Dan untuk Osco On 1000 Pro 512 GB NVMe PCIe Gen 4, itu interface-nya tuh NVMe PCIe Gen 4 dan mengklaim bahwa speed-nya itu sebesar 7500 MB per S dan untuk write-nya itu sebesar 6700 MB per S. Dan chipset-nya itu menggunakan 3D TLC NAND Flash. Untuk controller SSD-nya dia menggunakan Innogrid IG5236CAA. Selanjutnya kita mengetes menggunakan Atto Benchmark. SSD Osco SATA Blue 256 GB dengan file size 256 MB, kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 471,17 MB per S dan read-nya itu sebesar 502,26 MB per S dengan maksimum temperatur 45 derajat Celcius. Osco On 900 M2 NVMe PCIe Gen 3 dengan file size 256 MB, kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 1,09 GB per S dan nilai read-nya itu sebesar 1,56 GB per S. Dan untuk temperaturnya kita mendapatkan sebesar 45 derajat. Kita menggunakan cooler SSD Be Quiet MC1 Pro. Untuk Osco On 1000 Pro 512 GB PCIe Gen 4 dan menggunakan file size 256 MB, kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 2,60 GB per S dan nilai read-nya itu sebesar 6,64 GB per S. Dengan maksimum temperatur itu sebesar 60 derajat Celcius. Itu sudah termasuk heatsink bawaannya ya. Berlanjut ke Crystal Benchmark. Osco SSD SATA Blue 256 GB, kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 490,08
Mbps dan nilai readnya itu sebesar 541,09 Mbps dengan maksimum temperatur 45 derajat Celcius. OSCO On 900 256 GB PCIe NVMe Gen 3 kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 1193,71 Mbps dan nilai read-nya sebesar 1962,49 Mbps dengan temperatur 45 derajat Celcius dan menggunakan heatsink di Quiet MC1 Pro. Untuk OSCO On 1000 Pro 512 GB kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 6937,45 Mbps dan nilai read-nya itu sebesar 2750,12 Mbps dan mendapatkan maksimum temperatur itu sebanyak 60 derajat Celcius. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu adalah SSD stress test. Seberapa tangguhkah kamu? SSD OSCO SATA Blue 2,5 inch 256 GB kita menggeber selama 1 hari 17 jam dan kita mendapatkan TBW sebesar 64,84 TBW dan health-nya itu turun sebesar 2% dan kita mendapatkan temperatur maksimum di 45 derajat Celcius stabil ya. OSCO On 900 256 GB NVMe PCIe Gen 3 dengan waktu 1 hari 2 jam kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 91,06 TBW dan untuk health-nya itu turun 14%. Untuk temperaturnya kita mendapatkan nilai maksimum sebanyak 45 derajat Celcius dengan menggunakan heatsink Be Quiet MC1 Pro. Dan yang terakhir adalah OSCO On 1000 Pro 512 GB NVMe PCIe Gen 4 dengan waktu 1 hari 1 jam kita mendapatkan nilai write-nya itu sebesar 118,09 TBW. Ini halnya terakhir itu 78% ya dengan nilai temperatur maksimum itu ada di 73 derajat Celcius. Untuk kelebihannya SSD OSCO ini menurut saya harganya cukup bersaing di beberapa pasar maupun e-commerce. Untuk OSCO SATA 2,5 inch Blue menurut saya cukup tangguh meski sudah digeber lebih dari 50 TBW. Dengan material berbahan metal, SSD OSCO SATA 2,5 inch ini menurut saya cukup recommended untuk beberapa PC builder yang menginginkan build quality sebuah SSD SATA 2,5 inch. Untuk OSCO On 1000 Pro ini sudah termasuk cooler NVMe, jadi sudah termasuk cooler atau heatsink bawaannya ya dalam paket pembelian. SSD OSCO memiliki garansi selama 3 tahun replace. Untuk kekurangannya menurut saya OSCO On 900 NVMe PCIe Gen 3 ini menurut saya cukup panas di kelasnya. Selain itu untuk OSCO On 1000 Pro 512 GB ini walaupun sudah menggunakan heatsink bawaannya dia tuh untuk temperaturnya cukup tinggi. Kalian harus mengklaim warantinya ke beberapa toko atau seller yang kalian beli awalnya ya. Menurut saya di harga menurut cukup kompetitif di beberapa market maupun e-commerce, OSCO ini memiliki durability yang cukup oke untuk varian SSD settingnya. Selain itu dia memiliki juga build quality yang sangat oke dan ciamik karena dia menggunakan material metal ya untuk casing SATA-nya itu. Selain itu untuk OSCO On 900 menurut saya kalian harus menggunakan cooling NVMe yang sangat bagus. Ada pipe-nya ya seperti Thermaltake yang saya pakai ini biasanya pakai menggunakan Thermaltake ini. Kalau kalian menggunakan beberapa cooling NVMe yang agak tipisan itu ya menurut saya masih cukup panas. Saya pun menggunakan Be Quiet MC1 Pro ini ya ini nggak terlalu tipis, ini masih cukup standar dan ada air pipe-nya di dalamnya. Ini ya tadi sekitar 45 derajat Celcius ya, itu kadangku sering throttle atau agak panas tuh ke 46, 47 yaitu tergantung suhu temperatur ruangan kalian. Untuk On 1000 Pro dia biasanya digunakan untuk PS5 ataupun beberapa device yang slim. Itu kenapa dia menggunakan heatsink bawaannya tuh sangat tipis, nggak terlalu tebal. Dan dia juga menggunakan PCIe Gen 4 yang sudah kencang daripada PCIe NVMe Gen 3. Untuk beberapa PC builder yang diangel-angelkan oleh sellernya jika klaim waranti OSCO, kalian bisa lapor saja tuh. Mas iki garansi OSCO kok aku ditolak kalau sellernya lah. Seller iki direport gue iku. Saiki to wis tuku larang-larang kok mosok di RMA kok ora iso. Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC builder yang menyukai video ini, kalian bisa subscribe maupun like video ini. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silahkan oret-oret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Mr. Mahdi. Sampai bertemu di beberapa ulasan review hardware selanjutnya.